Allah Ta'ala muliakan. Bahkan bukan ketika dilahirkan ke alam dunia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum sesuatu terjadi. Jadi sebelum sesuatu terjadi, Allah sudah ciptakan cahaya nur Nabi Muhammad. Ini adalah mulia. Coba rokoknya dimatiin dulu. Majelis talimnya ada rokok. Jadi Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan hanya ketika lahir saja. Kalau ketika lahir kita tahu jelas semuanya menyambut kedatangan Sayyidina Muhammad. Tapi awal pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala sesuatu sebelum sesuatu terjadi adalah nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari nurnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sallallahu Alaihi Muhammad. Makanya kata Habib Ali di situ disebut kullun mutalagan an zaidil wujud. Semua itu kebaikan bersumber dari satu, yaitu Sayyidina Muhammad. Kalau Anda pengen baik, maka sumbernya satu, Rasul. Sumbernya satu, Rasul. Jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebaikan dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebaikan yang akan diterima melalui siapa? Melalui para alim ulamanya, melalui para habaib, sampai kita umat mendapatkan kebaikan itu. Shallu ala Muhammad. Makanya antum jangan ragu kalau udah urusan Sayyidina Muhammad, jangan ragu, harus yakin. Apapun yang apabila dikarenakan Sayyidina Muhammad SAW tidak akan mengecewakan hati. Tidak akan mengecewakan hati. Antum tahu doa kalau kita berdoa sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa diawali dengan selawat, tanpa diakhiri dengan selawat, itu doa ngambang ya. Sampai dia dibacakan selawat, baru doa itu tembus nyampe yang Allah Ta'ala, dan Allah akan kabulkan doa. Sallallahu alaihi Muhammad. Begitu luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu agungnya kemuliaan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pakai otak kita kecil, logika kita nggak masuk. Kalau berurusan dengan Sayyidina Muhammad, jangan pakai otak, jangan pakai nominal, jangan pakai itu. Tapi pakai keyakinan. Ayat Al-Quran jelas, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Kalau pakai otak nggak masuk itu. Maha suci Allah yang memberangkatkan hambanya di malam hari dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Zaman dulu nggak masuk. Waktu itu yang paling cepat pakai kuda 6 bulan baru bisa nyampe. Ini 1 malam kata Allah SWT. Makanya mereka yang waktu zaman itu nggak masuk di atas. Makanya Rasulullah dibilang gila, dibilang majnun, dibilang hoax. Zaman sekarang hoax. Kenapa? Karena terimanya pakai hoax. Harus pakai hati, keyakinan. Pakai hati, keyakinan, yakin deh. Maha suci Allah yang memberangkatkan hambanya dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Jadi kalau kita punya masalah yang luar biasa yang tidak bisa diselesaikan oleh otak kita, larinya kemana? Sayyidina Muhammad. Kalau sudah lari ke Rasulullah, itu insya Allah urusannya diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Tapi butuh pengorbanan, butuh keyakinan. Tidak terus kita baru sehari, 2 hari, 3 hari bersolawat kepada Rasulullah, ikutin Rasulullah, ikutin cara Rasulullah, tidak meninggalkan sholat, kemudian belum 30 hajatnya kita lupa kepada Allah, tidak, terus istiqomah. Karena apapun yang kita kerjakan untuk Nabi pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Tapi biasanya orang yang untuk Rasulullah akan dibalas di dunia, di barzah, di akhirat. Shallu ala Muhammad. Nah, harus ada keyakinan. Makanya jangan jauh-jauh lah dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jauh-jauh. Sebab Rasulullah SAW yang memberikan kepada kita kemuliaan. Kita ini tidak mulia karena kita nyender kepada Rasulullah. Jadi mulia kita. Kuntum khairu ummatin. Kalian sebaik-baiknya umat. Dapat predikat sebaik-baiknya umat. Kenapa? Karena Sayyidina Muhammad. Kalau dalam kitab Al-Burdah, kita ini mulia karena kemuliaan Rasul Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mulia, kita menjadi sebaik-baiknya umat. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka kalau pengen kehidupan kita senang, dunia dan akhirat, jangan kau pisahkan dirimu, hatimu, keluargamu dengan Sayyidina Muhammad atau dengan seluruh yang bersangkutan dengan Sayyidina Muhammad, dengan syariatnya Nabi Muhammad, dengan akhlaknya Nabi Muhammad, dengan ulamanya Nabi Muhammad, dengan keturunannya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Insyaallah akan diberikan keberkahan. Ya Habib.